Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Untuk materi hari ini yaitu materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kelas 3, kelas kalian. Oke. Di materi pembelajaran 5 dan 6, anak-anak nanti silahkan setelah Bu Azmi jelaskan, baca LKS-nya halaman 17 ya, sampai halaman 22 ya nak. Tapi sebelum itu Bu Azmi jelaskan terlebih dahulu. Materi pembelajaran 5 dan 6 ini memuat yang pertama yaitu menulis cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, aturan makan yang benar bagaimana. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Kemudian yang keempat yaitu cara bersyukur. Oke, masuk di materi yang pertama. Membuat cerita berdasarkan gambar. Simak baik-baik gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Dari gambar pertama sampai gambar ketiga, itu memuat sebuah cerita. Tapi sebelum itu kita harus membuat ceritanya terlebih dahulu. Yang pertama, cara membuat cerita berdasarkan gambar, yaitu membuat judul yang sesuai. Yang kedua, bila gambar belum urut, maka urutkanlah terlebih dahulu. Yang ketiga, buatlah kalimat yang menceritakan gambar. Yang keempat, susunlah kalimat-kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita. Baiklah, yuk kita bersama-sama menyusun sebuah cerita. Kita tentukan dulu judulnya yaitu aturan sebelum makan. Gambar yang pertama, kira-kira ceritanya bagaimana ya? Kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Di situ ada gambar apa? Gambar meja makan dan tudung saji. Di dalam tudung saji itu ada sebuah makanan. Nah, kita buat kalimatnya seperti ini. Salah satu menjaga makanan adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak terkena kotoran di luar dan dihinggapi oleh lalat sehingga menyebabkan sakit. Gambar yang kedua, ada anak perempuan itu sedang apa? Mencuci tangan. Kalimatnya adalah selain menutup makanan, kita juga perlu mencuci tangan sebelum makan. Kenapa kita perlu mencuci tangan sebelum makan? Ketika mencuci tangan, gunakanlah sabun dan bilas sampai bersih. Mencuci tangan dengan sabun dapat membunuh kuman dan virus. Dari gambar yang ketiga, itu ada anak perempuan lagi berdoa dan di depannya ada beberapa makanan dan minuman. Kalimatnya bagaimana? Sebelum makan, kita juga harus berdoa kepada Allah. Semua makanan yang kita nikmati adalah anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, berdoa adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masuk materi yang kedua, yakni menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Beberapa perusahaan, di sini ada sebuah cerita ya anak-anak, Bu Azmi bacakan terlebih dahulu. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan yang diproduksi oleh beberapa perusahaan. Tabel jumlah susu kemasan perusahaan per bulan. Nah, itu ada sebuah tabel, kalian lihat ada 4 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, dan D. Di perusahaan A itu terdapat jumlah susunya 1.200, kemudian perusahaan B 3.000. Perusahaan C yaitu 4.800, perusahaan D adalah 3.250. Marilah kita jumlah bersama-sama dengan cara menyusun atau penjumlahan secara bersusun. Dimulai dari yang belakang sendiri. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya ini 0. Kemudian 0 tambah 0 tambah 0 tambah 5 sama dengan 5. 2 tambah 0 tambah 8
tambah 2 sama dengan 12. Kenapa kok tulis 2? Iya, karena di depannya belum selesai, disimpan di atas. Nah, satunya 12, 2-nya ditulis, satunya disimpan di atas. Oke, kita jumlah 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. Maka dari itu jumlah susu kemasan perusahaan semuanya per bulan adalah 12.250. Untuk materi selanjutnya yakni cara bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana ya cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana ya cara kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan badan yang sehat, tubuh yang sempurna, kemudian badannya yang sempurna, anggota tubuhnya sempurna. Cara bersyukur kita bagaimana? Yang pertama adalah menjaga makanan yang kita punya. Menjaga dalam artian yakni ditutupi kalau tidak dimakan biar tidak dihinggapi lalat sehingga tubuh kita menjadi sehat. Kemudian makan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh ya anak-anak kita suka makanan bakso. Kemudian kita saking sukanya kita makan banyak sekali sehingga perut kita begah dan sakit perut. Tidak boleh seperti itu ya. Makan sesuai dengan kebutuhan. Berdoa sebelum makan. Nah, ini paling penting. Kenapa kok kita harus berdoa sebelum makan? Karena anak-anak perlu kalian ketahui ya, kalau kita makan tidak berdoa itu, maka makanan yang kita makan itu tidak menjadi berkah dalam artian nanti kita sedikit-sedikit lapar. Nah, seperti itu tidak menjadikan berkah. Jadi kenapa kita harus berdoa sebelum makan? Agar makanan yang kita makan itu menjadi berkah, kita menjadi sehat, kita menjadi semangat sebelum belajar, sebelum beribadah, seperti itu. Bisa ya doanya sebelum makan? Nah, coba sih Bu Azmil contohkan doa sebelum makan, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah berilah keberkahan kepada kami, seperti itu. Jadi sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian menjaga tubuh tetap sehat dengan berolahraga. Nah, ini penting sekali. Sekarang di masa pandemi, banyak orang yang sedang sakit. Banyak juga orang yang sehat. Kita yang sehat harus bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan menjaga tubuh dengan cara berolahraga, jalan kaki, lari-lari dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa cara kita bersyukur kepada Allah tadi, itu merupakan bentuk rasa syukur kita atau amal dari Pancasila sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi yang dijelaskan oleh Bu Azmil. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKS tema uji pembelajaran 5 halaman 19 Romawi 1 dan 2, uji pembelajaran 6 halaman 22 sampai 23 Romawi 1 dan 2, dan ayo berlatih halaman 22 soal yang matematika itu ya halaman nomor 1 sampai nomor 5. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga ilmu yang Bu Azmi jelaskan dapat kalian serap dan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.